Hai semuanya, selamat datang di Himor Patiting. Sebagai zat penyusun, protein tentunya harus diproduksi terlebih dahulu di dalam tubuh. Proses inilah yang kemudian disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Penasaran gak sih gimana caranya protein bisa terbentuk? Yuk simak video berikut ini. Sebelumnya, kita sudah belajar bahwa ada dua jenis basa, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Basa nitrogen adenin akan berpasangan dengan timin, begitu juga sebaliknya dengan dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin, begitu juga sebaliknya melalui 3 ikatan hidrogen. Proses pertama sintesis protein ialah transkripsi yang terjadi di nukleus. Proses ini diawali ketika RNA polimerase akan menempel pada bagian promotor DNA sehingga ikatan hidrogen antar basa nitrogen akan terputus. Dan double helix atau DNA akan terpisah menjadi DNA template dan DNA anti-template. Proses ini dinamakan tahap inisiasi. Tahapan terakhir dari transkripsi yaitu terminasi. Pada proses ini, RNA polimerase akan sampai pada bagian terminator DNA yang mengakibatkan terlepasnya RNA polimerase dan terbentuknya pita mRNA. Setelah mRNA pergi, maka pasangan DNA template dan anti-template akan kembali bersatu dengan ikatan hidrogen. Lalu, mRNA yang telah terbentuk akan mengalami proses splicing, di mana intron atau non-kode codon akan dihilangkan oleh spliceosome. mRNA yang telah siap digunakan akan meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma untuk kemudian memasuki tahapan translasi. Setibanya mRNA di sitoplasma, ribosom subunit kecil akan melekat pada start codon atau AUG dan tRNA akan membawa antikodon atau UAC bersamaan dengan asam amino metionin. Selanjutnya datanglah ribosom subunit besar yang terdiri dari 3 situs yaitu A atau aminosil, P peptidil, dan E exit. Proses ini adalah proses inisiasi. tRNA yang berada di sitoplasma akan mengikat asam amino sesuai dengan kodon yang ada pada mRNA. tRNA yang sudah siap akan memasuki situs A, kemudian bergeser ke situs P, sehingga asam amino akan terlepas dari tRNA. Kemudian, tRNA akan memasuki situs E dan meninggalkan ribosom. Pada peristiwa ini, antikodon UCA akan membawa asam amino serin, dan antikodon GUA akan membawa asam amino valin. Peristiwa ini akan terus berlanjut sehingga akan membentuk rantai polipeptida. Tahap ini disebut juga dengan tahap elongasi. Proses elongasi tersebut akan terus-menerus terjadi sampai tRNA bertemu dengan releasing factor yang menempel pada stop codon. Sehingga asam amino yang terbentuk akan terlepas dari situs P dan membentuk polipeptida. Selanjutnya, ribosom subunit besar akan terlepas, disusul dengan ribosom subunit kecil, dan kemudian mRNA akan meninggalkan situs sintesis protein tersebut. Ini adalah asam amino yang terbentuk dari proses sintesis protein. mRNA pergi, maka pasangan DNA template dan anti-template akan kembali bersatu. Ketinggalan. DNA yang telah terbentuk akan mengalami proses splicing, di Gak mana apa-apa. intron Bisa kok, bisa. Peristiwa ini akan terus berlanjut sehingga akan membentuk urat
ion GUA akan membawa asam aminovalin. Peristiwa ini akan terus berlanjut sehingga akan membentuk rantai polipeptida. Tahap ini disebut